Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Isya Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan berbagai nikmatnya bagi kita semua, yang mana sampai detik ini kita masih bisa menikmati indahnya dunia, masih bisa merasakan enaknya makanan, tidur nyenyak, bisa berjalan, bisa bekerja. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita baru saja melaksanakan ibadah berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat amal. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita di luar sana, di kota-kota, di Jakarta, di mana-mana, mereka sudah diisolasi, dilarang keluar, berjamaah pun dilarang, jumatan sudah tidak ada, berjamaah di masjid 5 waktu juga sudah hampir tidak ada, karena tadi ada alasan itu menyebarnya wabah virusnya yang membahayakan. Alhamdulillah di sini masih normal keadaan, semoga bisa terus normal, ya. Dan kita berharap Allah jaga kita, keluarga kita, rekan kerja kita, pekerjaan kita, dari hal-hal yang kita inginkan. Karena terus terang, wabah ini banyak membuat kita rugi, rugi duniawi dan rugi ukhrawi. Duniawi bagaimana? Mulai dikurangi pekerjaan-pekerjaan di kota-kota, mulai dikurangi, aktivitas keluar rumah mulai dikurangi. Dan ukhrawinya bagaimana? Tadi jumatan sudah tidak boleh, berjamaah 5 waktu juga sudah tidak boleh, kecuali pengurus masjid saja. Ini orang-orang yang malas ke masjid punya alasan baru sekarang, punya alasan baru. Orang-orang yang malas ke masjid punya alasan baru, dapat lagi alasan mereka. Yang tadinya alasannya malas, capek, ngantuk, dan sebagainya. Sekarang apa alasannya? Takut virus corona. Ada aja alasannya, ya, Masya Allah. Nambah kipas-kipas mereka, aman, punya alasan yang kuat, tidak berangkat ke masjid. Jadi alhamdulillah, kita masih bisa istiqomah, konsisten dalam ibadah ini. Semoga sekali lagi terus bisa seperti ini. Semoga Allah jauhkan kita dari bala atau wabah yang kita khawatirkan tersebut. Dan tentu kita tempuh upaya-upaya yang bisa insya Allah mencegah penyebaran virus tersebut. Terutama pertama taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat, yang kecil, yang besar, sengaja, tak sengaja, taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Kemudian setelah itu perbaiki ibadah kita, sholat kita, perbaiki. Karena kata Allah, di antara solusi jitu untuk keluar dari musibah adalah apa? Dengan sholat. Ya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Ini perbaiki sholatnya, perbaiki sholatnya. Yang tadinya mungkin tidak berjamaah, coba berjamaah. Walaupun mungkin tadi takut, tapi insya Allah bacaannya perbaiki, gerakannya, khusyuknya, semakin tingkatkan lagi. Qurannya perbanyak lagi, Kemudian zikir, doa juga diperbanyak lagi. Karena kata Imam Syafi'i juga bahwa solusi untuk keluar dari masalah problem kehidupan adalah perbanyak tasbih. Kata Imam Syafi'i, perbanyak tasbih. Bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar,
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau yang kan subhanallah, 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 subhanallah. Istighfar juga, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dimanapun kita berada. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana kisah Nabi Yunus tidak telah ikan itu ke Nabi Yunus. Apa yang diucapkan Nabi Yunus ke dalam perut ikan? Di kegelapan dalam perut, di dasar lautan, seorang diri dalam perut ikan Nabi Yunus. Apa katanya? Wa nada fi dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan malam dalam perut ikan di dasar lautan. Apa katanya? Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu kata Nabi Yunus. Jadi tasbih di situ subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Banyak tasbih, perbanyak tasbih, ya, perbanyak tasbih. Kemudian, ya. Tadi setelah kita ubat, kemudian kita sholat, perbaiki sholatnya, perbanyak tasbih, sedekah, juga perbanyak sedekah, ya. Perbanyak sedekah. Karena di antara manfaat sedekah adalah apa kata Rasulullah? Tutfi'u ghadabi rahman, itu akan meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Wabah yang sekarang mungkin sedang menjangkit dunia, di antaranya bentuk murka Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi ini. Makanya kita redam marahnya Allah apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah. Insyaallah. Sedekah yang ikhlas ya akan membuat kehidupan kita lebih baik. Kemudian setelah itu ya kita tempuh ikhtiar, ya ikhtiar yang logis sebagaimana telah disarankan oleh pemerintah ya untuk kebersihan lingkungan, pakaian, badan, sering-sering cuci tangan, ya kemudian usahakan menjaga diri dari interaksi dengan yang kira-kira terpapar virus tersebut. Ya. Insya Allah dengan begitu kita bisa meminimalisir atau bahkan bisa menghalau laju penyebaran virus tersebut. Ya. Kemudian setelah itu bahwa perlu bersabar ya, bersabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata kehidupan seorang muslim itu semuanya baik. Ya. Kehidupan seorang muslim semuanya baik. Susahnya, senangnya baik bagi seorang muslim. Makanya kata Rasulullah, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. In asabatu sarra syakar fakana khairan lahu wa asabatu dharra sabar fakana khairan lahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya sungguh mengasihkan sekali perkara seorang muslim itu. Semuanya baik dan itu tidak terjadi, tidak berlaku kecuali pada seorang mukmin. Yang bagaimanakah? In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Jika dia diuji dengan kesenangan, kebahagiaan, ya, kelapangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Diuji kesenangan, kebahagiaan, kelapangan, kesehatan, dan dia bersyukur dengan nikmat tersebut, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan jika dia diuji dengan kesempitan, sakit, ketakutan, gundah-gulana, kecemasan, sabar, dan dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu juga baik baginya. Ya, jadi Masya Allah, perkara seorang muslim semuanya baik. Kesenangan, kebahagiaan, kesempitan, kesusahan, semuanya baik. Tinggal bagaimana kita mengolah hal tersebut menjadi kebaikan. Tapi syukur dan sabar. Dapat rezeki gajian akhir bulan, alhamdulillah. Kemudian kita infakkan sebagainya.
ya, perhatikan di rumah, mungkin ada saudara, kerabat membutuhkan, bagi sebagian untuk mereka. Itu cara bersyukur ketika Allah berikan kepada kita berupa nikmat, berupa harta. Ya, gunakan untuk jalan kebaikan. Ya, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang bisa mendatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Infak, saudara menafkahi keluarga, ya. Diberi nikmat ilmu, sampaikan ilmu kepada yang lain diajar. Nikmat kesehatan, gunakan di masa untuk ibadah, bekerja, ya, cari nafkah, kemudian beribadah. Ya, beribadah, gunakan nikmat sehat untuk beribadah. Kemudian, ya, apalagi diberi nikmat umur panjang, ya, kesehatan, umur panjang, gunakan umur tersebut untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunakan untuk memaksimalkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat umur panjang yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kenikmatan apapun yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita, ya, maka syukuri semua itu. Syukuri. Tentu tidak cukup hanya alhamdulillah, tidak cukup seperti itu. Perlu aksi nyata. Punya harta infak sedekah, ya, seperti itu. Kemudian jika kita mampu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu baik bagi seorang muslim. Dikasih nikmat sudah, bersyukur pula, masya Allah, ya. Kebaikan di atas kebaikan, kebaikan di atas kebaikan. Lalu kata Nabi, jika hamba tersebut diuji dengan kesempitan, kegundahan, ya, sakit, bangkrut mungkin usahanya, ketakutan, kekurangan pangan, dan dia bersabar dengan ujian tersebut, juga baik baginya. Ya, baik baginya. Mari teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, ya, atau keluarga yang sedang sakit, maka wasiatkan nasihat supaya bersabar. Ya, bersabar. Jangan tetap menjaga ibadah. Sudah tahu mungkin bagaimana sholat ketika sakit, ya, sudah tahu caranya. Ya, jadi ditimpa kesedihan, kegundahan, kita bersabar, ya, maka itu baik bagi kita. Ya, jangan putus asa. Jangan putus asa, karena bisa jadi sakit yang kita alami ini sebagai pelebur dosa. Maka kata Rasulullah, ma yusibul muslimu min asabin wala wasabin wala ghamin wala hamil hatta syaukat yusaquha illa kafarallahu min khataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kegundahan, ketakutan, kecemasan, sampai duri yang menusuk pun, duri yang menusuk itu menjadi kafarah dosa, pelebur dosa. Asal kita sabar dan ikhlas dengan apa yang menimpa diri kita. Tapi kalau sumpah serapah, baru ke tusuk duri sumpah serapah, itu nggak sabar namanya, tidak ikhlas menerima ujian. Ya, jadi sekali lagi sikapi pengambilan saat ini dengan iman kita, ya, dengan iman bahwa Allah sedang menguji kita sejauh mana iman kita, mampukah kita lulus dari ujian ini atau tidak. Ya, nanti akan terlihat siapa yang istiqomah dalam iman dan siapa yang kalah, ya. Dan semoga kita adalah orang-orang yang dimenangkan Subhanahu wa taala menghadapi ujian yang sedang melanda diri kita. Manfaatkan waktu sebelum di lockdown ini masjid. Kalau sudah di lockdown dilarang ke masjid, repot kita, ya, nggak bisa berjamaah, nggak bisa seperti ini, ya. Alhamdulillah perusahaan masih membuka luas, ya, kesempatan dengan tadi aturan yang telah ditetapkan, ya, kebersihan, masuk dulu, ya. Kemudian tadi bawa katanya bawa sejadah masing-masing. Kalau perlu silakan. Kalau misalkan sudah cukup ke masjidnya nggak masalah. Insya Allah di sini semuanya sehat, ya. Semuanya sehat. Ini kemarin hari Jumat dibersihkan, alhamdulillah. Sudah dipaku, sudah. Insya Allah. Tapi kalau mau dibersihkan lagi itu lebih baik, ya, lebih bagus. Jadi sekali lagi jangan berbahagia. Kita perlu menyikapi musibah ini dengan iman, ya, dengan iman. Agar Allah segera mencabut, menghilangkan wabah ini sejauh-jauhnya
dan jangan sampai menghampiri diri kita dan keluarga kita, tempat bekerja. Amin ya rabbal alamin. Demikian insyaallah teruskan di pertemuan akan datang. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.